warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan kuliah online pada seperti hari-hari biasanya. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan ke pundak junjungan kita, yaitu Nabi Agung Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami. Kami kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Nani Setiawati dan ada teman saya yang bernama Nurhaliza, Khairul, Istializa dan Putri Ramadhani. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang upaya meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istializa. Saya akan membacakan hasil makalah kami yang berjudul Upaya Meningkatkan Kualitas Tumbuh Kembang pada Anak. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Proses kehidupan anak berjalan dalam dua sisi yang kontinu, yakni proses pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini berlangsung saling bergantungan antara satu dan lainnya. Istilah tumbuh kembang merupakan dua istilah yang berbeda, namun saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan besar jumlah atau ukuran, sedangkan perkembangan diartikan sebagai bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh. Masing-masing termasuk di dalam perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi. Indikator pada pertumbuhan jasmani anak balita diukur dalam lingkaran kepala, dada, lingkaran pinggul, lingkaran lengan, dan lain-lain. Bagian-bagian tubuh tersebut memiliki perbedaan tempo kecepatan dan pertumbuhannya. Perbedaan kecepatan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan dalam keseluruhan proporsi tumbuh dan menimbulkan perbedaan dan fungsinya. Terdapat ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan, yaitu yang pertama, perubahan ukuran. Perubahan ukuran yang terlihat pada pertumbuhan fisik yang dengan bertambahnya umur anak terjadi pada penambahan berat badan, lingkar kepala, dan lain-lain. Yang kedua, hilangnya ciri-ciri lama. Selama proses pertumbuhan terdapat hal yang terjadi perlahan-lahan seperti lepasnya gigi susu. Yang ketiga yaitu tumbuhnya ciri-ciri baru, yaitu perubahan fisik selama pertumbuhan adalah seperti munculnya gigi tetap. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza. Psikologi. Psikologi apabila seorang anak yang ditinggalkan oleh ibunya atau dititipkan pada suatu lembaga perawatan tertentu, maka akan mengalami kehampaan psikologi. Akibatnya adalah proses tumbuh kembang anak terhambat baik pada fungsi jasmani atau rohani. Pada dasarnya, kebutuhan untuk tumbuh kembang anak secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan fisik biomedis. Yang kedua, kebutuhan emosi atau kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan stimulasi mental. Kebutuhan fisik biomedis meliputi pangan atau gizi, perawatan kesehatan dasar, pemukiman yang layak, kebersihan perseorangan, sanitasi lingkungan, pakaian, rekreasi, dan kesegaran jasmani.
Yang kedua, kebutuhan emosi atau kasih sayang. Kasih sayang dari seorang tua akan menciptakan ikatan yang erat dan kepercayaan dasar untuk menjamin tumbuh kembang yang selaras baik fisik, mental, ataupun psikososial. Yang ketiga, kebutuhan akan stimulasi mental. Stimulasi mental mengembangkan perkembangan kecerdasan, kemandirian, kreativitas, agama, kepribadian, dan lain-lain. Anak yang sejak kecil mendapatkan pola asuh, ASI, dan asah yang memadai akan mengalami tumbuh kembang yang optimal sesuai dengan potensi genetik yang dimilikinya. B. Upaya peningkatan kualitas tumbuh kembang anak. Yang pertama, faktor pralahir. Yang kedua, faktor pada saat lahir. Yang ketiga, faktor setelah lahir. Faktor pralahir perlu adanya asupan gizi yang baik selama kehamilan berlangsung. Selain gizi yang baik, pemeriksaan yang cukup dan teratur juga penting. Tujuan dari penataan gizi ibu hamil adalah menyiapkan yang pertama cukup kalori, yang kedua makanan padat kalori, yang ketiga cukup kalori dan zat gizi, yang keempat perencanaan perawatan gizi, dan yang terakhir perawatan gizi yang dapat mengurangi atau menghilangkan reaksi yang tidak diinginkan. Faktor pada saat lahir. Persalinan yang berjalan mulus tanpa ada kendala atau komplikasi pada bayi akan memberi dampak yang baik bagi tumbuh kembang anak di kemudian hari. Komplikasi persalinan dapat menyebabkan kelainan tumbuh kembang. Oleh sebab itu, perawatan pralahir sangat penting. Dengan perawatan yang baik, maka akan mendapatkan tindakan sejak awal sehingga bayi dapat terlahir dengan selata. Faktor setelah lahir. Beberapa faktor yang perlu diupayakan untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak antara lain: yang pertama, gizi anak. Makanan memegang peranan yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak karena anak sedang tumbuh sehingga membutuhkan banyak asupan gizi. Sebab nilai gizi pada ASI sangat tinggi serta terdapat zat-zat kekebalan tubuh yang melindungi anak dari berbagai macam infeksi. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat beberapa penghalang pertumbuhan anak usia dini, yaitu terdapat dua faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak di usia 0 sampai 3 tahun. Yang pertama itu faktor genetik, yaitu anak cenderung dengan meniru, yaitu meniru tingkah laku yang di sekitarnya. Apapun yang mereka lihat, jika mereka bisa memahami, itulah yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang anak usia dini, yang terutama 0 sampai 3 tahun. Mengapa demikian? Karena lingkungan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut. Karena di lewat lingkungan anak dapat mengamati apa yang menjadi pengalaman mereka yang telah lalu. Misalnya mereka melihat sesuatu yang mereka tahu, ketika mereka mengulang kembali melihat itu tersebut, mereka kembali tahu, oh misalnya anak melihat pohon, oh iya kemarin bunda bilang itu pohon. Nah, lewat lingkunganlah anak bisa menggali kembali pengalaman dan wawasan anak. Yang B, kesehatan anak. Kesehatan anak menjadi bagian penting pengawasan orang tua. Apabila orang tua menemukan gejala yang tidak lazim pada anak, sebaiknya segera memeriksakan anak atau segera membawa anak untuk ke rumah sakit. Yang C yaitu imunisasi. Imunisasi adalah pemberian kekebalan tubuh agar anak tidak mudah terserang penyakit dan tidak mudah tertular oleh suatu penyakit. Yang D yaitu stimulasi atau perangsangan. Anak yang mendapat stimulasi secara terarah akan lebih cepat berkembang
dibandingkan anak yang kurang bahkan tidak mendapat stimulasi. Yang perumahan. Pemilihan perumahan atau rumah juga sangat penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, baik dari segi ventilasinya maupun pencahayaan dari rumah tersebut. Yang F yaitu sanitasi lingkungan. Kebersihan lingkungan baik secara pribadi maupun masyarakat memegang peran yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang G, keluarga. Keluarga yang senantiasa menjaga hubungan harmonis yang penuh kasih sayang terhadap anak. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan sebagian perubahan fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik maupun non-fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat serta dalam waktu tertentu. Baiklah, itulah pembacaan dari makalah kami. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari pembacaan makalah kami tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.